di seburuk-buruk manusia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan Ramadan. Ramadan itu adalah makhluk Allah, sebagaimana kita makhluk Allah. Kita tidak boleh beribadah kepada makhluk. Jangan kita hanya beribadah di Ramadan, di luar Ramadan kita tidak ibadah, jangan. Makanya para ulama, sebagian ulama kaum salaf mereka mengatakan la takun ramadhaniyin. Jangan kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Maksudnya apa? Beribadah hanya di Ramadan. Seakan-akan Allah hanya ada di bulan Ramadan. Tetapi jadilah hamba-hamba yang Rabbani, yaitu hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, finish ibadah seorang muslim adalah dengan datangnya kematian. Ini dia finish ibadah. Finish ibadah seorang muslim dengan datangnya kematian, bukan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai al-yaqin datang kepadamu. Al-Imam Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau mengatakan maksud al-yaqin adalah kematian. Jadi finish ibadah sampai kita meninggal dunia. Selama kita masih hidup, selama nyawa masih ada di dalam jasad kita ini, kita dituntut ibadah kepada Allah. Maka para teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat finish ibadah adalah dengan datangnya kematian. Kita dituntut untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ganjaran yang diberikan kepada orang-orang yang istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di atas keimanan tersebut, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia. Apa ganjaran yang akan mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Di akhir hayat hidup mereka, menjelang kematian mereka, malaikat akan turun kepada mereka. Sakaratul maut. Sakaratul maut itu keadaan yang sangat-sangat berat sekali. Keadaan yang sangat-sangat menyakitkan, sakaratul maut. Tapi orang-orang yang istiqamah menjelang sakaratul maut akan turun malaikat kepada dia. Apa malaikat itu bawa? Apa yang disampaikan malaikat tersebut? Menyampaikan 3 perkara. La takhafu, jangan takut, jangan khawatir. Orang yang istiqamah sebelum meninggal dunia dikabarkan kepadanya jangan khawatir, jangan takut. Jangan kamu khawatir dengan apa yang ada di akhirat. Kamu orang-orang yang istiqamah. Jangan takut. Gak perlu takut. Kamu selama ini hidup adalah orang yang istiqamah, melakukan ibadah ketaatan, gak perlu takut. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang gak istiqamah, berbeda dengan orang-orang kafir, berbeda dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Mereka takut. Kenapa mereka takut? Mereka akan menghadap kepada Allah, ditempatkan oleh Allah di tempat siksaan yang sangat pedih. Mereka takut. Tapi orang-orang yang istiqamah ditenangkan oleh malaikat, jangan takut, jangan khawatir. Kemudian yang kedua dikabarkan kepada orang-orang yang istiqamah, wala tahzanu, dan jangan kalian sedih. Namanya kematian itu menyedihkan. Kita berpisah dengan orang yang kita sayangi, kita berpisah dengan istri kita, berpisah dengan anak kita, berpisah dengan harta yang selama ini kita kumpulkan, sedih. Tapi dikabarkan kepada orang-orang yang istiqamah, jangan kamu takut. Allah sebaik-baiknya pemberi ganti. Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Kemudian yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang istiqamah akan dikabarkan kepada mereka, tempatmu adalah surga Allah. Luar biasa. Di akhir hujung hidup dia, sakaratul maut datang menghampiri, dikabarkan kabar gembira, tempatmu adalah surga.
Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, yang sudah meninggal mendahului kita, apa cita-cita mereka? Ingin segera ditegakkan hari kiamat. Apa alasannya? Mereka sudah diberikan hembusan-hembusan surga. Kenikmatan-kenikmatan sudah dirasakan, dicicipi oleh mereka. Allah berikan sedikit. Dan mereka ingin merasakan yang sesungguhnya, yang sepenuhnya di surga Allah. Makanya mereka berharap tegakkan hari kiamat. Karena mereka gak akan bisa merasakan dengan maksimal kecuali kiamat telah ditegakkan. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang membangkang kepada Allah, mereka tidak mau ditegakkan hari kiamat. Kenapa? Mereka sudah dikasih tahu tempat mereka adalah neraka, mereka sudah dibukakan, dihembuskan hawa-hawa siksaan neraka, mereka tidak mau merasakan yang sesungguhnya. Itu aja sudah menyengsarakan mereka. Sebagaimana Fir'aun, orang yang bergelimang harta, kerajaannya besar, tapi dia membangkang kepada Allah. Kita bisa lihat Allah mengatakan dalam Al-Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun di pagi dan sore hari, setiap hari. Bayangkan sudah berapa ribu tahun ditampakkan siksaan neraka, apalagi nanti di tempat sesungguhnya, yaitu di neraka Allah, maka siksaan jauh-jauh lebih besar. Maka teman-teman sekalian, jadilah orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan. Istiqamahlah, walaupun memang berat, tapi berusahalah kita agar bisa istiqamah, agar dengan harapan kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Kemudian sebelum kita akhiri, masih tersisa 7 menit kurang lebih. Tentunya istiqamah ini adalah perkara yang berat, tetapi ada sebab-sebab yang bisa kita lalui, yang bisa kita tempuh agar istiqamah yang kita lakukan jauh lebih mudah. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tentunya berdoa kepada Allah. Siapa yang menjadikan kita istiqamah di hari-hari kemarin melakukan ketaatan? Siapa yang menjadikan kita bisa maksimal ibadah di hari-hari kemarin yang telah kita kerjakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadikan kita dimudahkan melakukan sholat setiap malam tarawih di bulan Ramadan? Allah. Siapa yang menjadikan kita mudah berpuasa sebulan penuh lamanya di bulan Ramadan? Allah. Allah yang mudahkan. Kita ini nggak bisa apa-apa. Kita ini lemah. Makanya Nabi SAW di antara wirid harian beliau suka membaca wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku walaupun hanya sekejap kedipan mata. Karena kita nggak bisa kita nggak butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, yang pertama agar kita bisa istiqamah, perbanyak doa kepada Allah. Doanya banyak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ini sering dibaca Nabi SAW. Atau mungkin yang pendek, Allahumma hdini wa sabbitni, ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan teguhkanlah aku di atas petunjuk. Atau pakai bahasa Indonesia, intinya kita berdoa. Kemudian yang kedua, yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqamah melakukan ketaatan dan ibadah, istiqamah di atas tauhid dan keimanan, jadikan semua yang kita kerjakan itu karena Allah. Jadikan semua yang kita kerjakan itu karena Allah. Ikhlas di antara sebab terbesar seorang bisa istiqamah. Karena kalau orang itu ikhlas, mau dia dipuji orang, mau dia dicaci maki orang, dia tetap ibadah. Kalau seorang itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah, mau dia dalam keramaian ada yang lihat, mau dalam kesendirian ada yang lihat, dia tetap ibadah kepada Allah. Tapi kalau orang itu minta pujian, cari pujian, lihatnya nggak ikhlas, ingin didengar, ingin diakui oleh manusia, maka tatkala dia tidak mendapatkannya, dia akan tinggalkan. Orang yang mencari pujian, dia nggak akan ibadah dalam kesendirian. Bahkan yang lebih parah, dia bisa bermaksiat di kesendirian. Dia hanya menjadi soleh tatkala di keramaian. Nauzubillah min dzalik. Dan betapa banyak manusia seperti itu. Betapa alimnya dia di keramaian, di kesendiriannya dia jadi teman-temannya syaitan. Maka ikhlas dalam beribadah, ini kunci utama kita bisa istiqamah. Kemudian diantara sebab yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqamah adalah cari amal ibadah yang bisa kita mampu kerjakan dan mulai dengan porsi sesuai kemampuan kita. Jangan kita memberat-beratkan diri. Terutama di sini maksudnya adalah bukan perkara wajib. Perkara wajib dikerjakan. Sholat 5 waktu wajib dikerjakan. Tapi amal-amal yang lainnya yang kita kerjakan di bulan Ramadan, di hari ini kita kerjakan sesuai porsi yang kita mampu. Sholat malam misalnya.
Di Ramadan kita sudah dilatih selama sebulan, di hari-hari ini jangan tinggalkan salat malam. Ya, jangan tinggalkan salat malam, walaupun porsinya sedikit, 2 rakaat, 3 witir, tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi hanya sebulan sekali. Terus kemudian juga baca Al-Quran, usahakan sehari harus ada baca Al-Quran. Sesuai porsi kita, saya cuma bisa sehari Ustadz 1 halaman, gak apa-apa, itu lebih baik. Penting sehari dibaca terus, setiap hari dibaca, itu lebih baik daripada tidak sama sekali dibaca. Kemudian sebagian orang juga mungkin mudah bersedekah. Setiap hari Ustadz saya jatahkan 10.000 uang saya buat orang-orang yang membutuhkan. Gak apa-apa, gak mesti harus sejuta, sekian juta. 10.000 penting kita istiqomah, itu lebih baik. Jangan memberatkan diri ya, jangan memberatkan diri. Maka teman-teman sekalian, cari ibadah sesuai kemampuan kita. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Amal ibadah yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai adalah yang konsisten walaupun jumlahnya itu sedikit. Kemudian yang keempat yang bisa kita kerjakan adalah sering-sering introspeksi diri. Introspeksi diri ada beberapa poin. Yang pertama, apakah masih ada sesuatu yang Allah larang, sesuatu yang Allah haramkan masih kita kerjakan? Apakah ada kemaksiatan yang masih kita kerjakan? Kemudian yang kedua, apakah ada dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kita lalaikan? Kemudian, apakah ada perbuatan-perbuatan yang lalai yang menyita waktu kita yang masih kita kerjakan? Misalnya, setiap malam begadang, ya sampai larut malam, kemudian pulang tengah malam, bangunnya besok jam 6 pagi, nggak sholat subuh dan sebagainya. Koreksi diri kita. Koreksi, introspeksi diri, sering-sering muhasabah. Kemudian yang terakhir yang kita cukupkan, yang kelima, di antara bentuk agar kita bisa istiqomah usaha kita adalah cari teman-teman yang soleh, cari teman-teman yang baik, cari kawan-kawan yang soleh, cari lingkungan yang baik. Singkat saja, kenapa di Ramadan kita bisa istiqomah? Jawabannya karena lingkungan tercipta. Semua umat Islam kompak ibadah. Semua umat Islam di mana-mana di malam hari semua sholat malam tarawih. Di mana umat Islam di pagi hari semuanya kompak puasa. Akhirnya kita mudah melakukan ketaatan. Itu kuncinya. Maka sekarang agar kita bisa istiqomah di luar bulan Ramadan sampai kita meninggal dunia, cari lingkungan agar kita bisa mudah melakukan ketaatan. Di antaranya teman-teman soleh, kawan-kawan soleh yang mengingat Allah, yang tatkala kita duduk bersama mereka, mereka memperhatikan sholat, mengingat Allah, menjadikan kita takut kepada Allah. Itu didekati. Ya, dan jangan berteman dengan orang-orang yang lalai, jangan berteman dengan orang-orang yang tidak taat. Maksudnya apa? Kita semua orang kita bergaul, tapi yang kita jadikan kawan itu hanya orang-orang yang tertentu. Kita jadikan sahib, sahabat sejati hanya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian teman-teman sekalian, semoga Allah berikan kita keistiqomahan, semoga Allah berikan kita husnul khatimah, dan ingat, finish ibadah adalah dengan datangnya kematian. Kita selama masih hidup terus dituntut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, setelah mereka melewati bulan Ramadan, 6 bulan mereka berdoa. Berdoa agar apa? Agar amal ibadah mereka diterima. Maka kita juga lakukan itu sekarang. Kita jangan pede, jangan kita merasa sudah diterima. Enggak, kita terus berdoa kepada Allah. Karena kalau tidak diterima, enggak manfaat. Yang bisa memberikan kita manfaat di akhirat adalah amalan yang Allah terima. Makanya Nabi SAW setiap hari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Setiap hari Nabi mengatakan demikian. Kenapa? Karena amalan yang memberikan manfaat adalah amalan yang diterima. Terus kita berdoa, terus kemudian kebiasaan orang terdahulu, setelah 6 bulan mereka berdoa agar diterima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Maka semoga Allah berikan kita keistiqomahan, Allah terima amal ibadah kita, dan yang terpenting semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah agar kita bisa masuk bersama-sama ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.